Saya mau menjelaskan kesimpulan dari berita-berita yang telah kita dengar sampai pada saat ini ya. Jadi yang pertama, apa yang harus kita lakukan sekarang yaitu jaga kesehatan. Itu yang pertama. Karena apa? Karena kita nggak tahu, kita nggak punya alat pendeteksi di dalam tubuh kita apakah kita pernah terpapar atau pernah menghirup virus itu. Jadi virus COVID-19 ini bisa menular melalui droplets ya. Jadi kalau seorang memiliki virus ini lalu dia bersin atau batuk, orang yang jaraknya kurang dari 1 meter dengan dia kemungkinan besar akan terpapar atau menghirup virus tersebut ya kan? Menurut saya gak ada satu orang pun di dunia ini, dan dalam hal ini lebih menitik beratkan ke Indonesia, yang sudah self distancing mulai dari Desember atau November tahun lalu. Jadi kemungkinan besarnya kita semua sudah terpapar virus ini. Tapi kita adalah manusia yang unik. Kita punya sistem imun masing-masing dan itu berbeda-beda. Jadi untuk yang sampai saat ini masih dalam kondisi sehat, kemungkinan besarnya kalian memiliki imun yang bagus. Tapi imun itu juga bisa fluktuatif. Gimana cara tetap mempertahankan imun itu yang sedang disuarakan sekarang, yaitu self distancing. Self distancing itu sama dengan bed rest. Jadi bed rest itu kalau orang sakit ya, dia punya 1 hari penuh untuk berdiam diri di rumah. Dan tidak melakukan aktivitas yang memerlukan pemikiran yang berat. Kita tahu di Indonesia ini punya 5 hari kerja, bahkan ada buruh yang bekerja 1 minggu full dari jam 7 sampai jam 4, ada yang jam 5 pagi sampai jam 10 malam gitu. Nah, bed rest itu bagi orang sakit itu sangat dianjurkan, dan mayoritas orang yang bed rest itu pasti akan sembuh dengan sendirinya. Karena apa? Karena tubuh kita itu didesain Tuhan memiliki sel-sel yang dapat merenew dirinya sendiri gitu. Jadi mengapa pemerintah melakukan libur massal, work from home, agar kita bisa memanage diri kita sendiri, kapan kita istirahat. Karena kalau di kantor mungkin kita capek banget, tapi kita nggak bisa bersantai-santai, ada yang memantau ya kan. Nah, kalau di rumah kita boleh bekerja, tapi kita harus tetap memanage waktu makan, tidur, dan pokoknya kalau kelelahan stop. Jadi mengapa dilakukan libur massal? Itu bukan hanya untuk biar kamu gak menularkan ke orang lain, bukan karena kamu menyimpan penyakit itu sendiri, bukan, tapi lebih ke
kita masing-masing, karena kan di rumah juga kita bukan sendirian banget kan, kita bertemu juga dengan orang-orang yang lain, anggota keluarga kita yang lain. Dan di rumah itu kita memperbaiki pola hidup kita. Jadi jadikan rumah itu sebagai tempat karantina kita masing-masing. Jadi kalau di karantina itu segala sesuatunya tuh harus disiplin. Makan, minum, tidur. Iya, karena di rumah adalah tempat yang paling nyaman untuk kita. Gak perlu takut, khawatir, karena di situ juga berkumpul semua keluarga kita, ya kan. So, jangan panik gitu, jangan ya di rumah aja, gak ada kerjaan, duduk-duduk, tidur-tidur. No, sebenarnya diri kita itu dari dulu emang udah pengen duduk gitu loh. Dan ya ini waktunya manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Itu untuk orang-orang yang dulunya sibuk banget setiap hari pergi naik transportasi umum, bahkan naik kendaraan umum yang berinteraksi di dunia luar, menghirup udara-udara yang mungkin kurang bersih. Kalau di rumah, self healing, sel-sel tubuh kita yang mau renew itu tuh akan bekerja dengan nyaman gitu loh. Dan tolong otak, hati, dan seluruh anggota tubuh kita itu bekerja sama. Itu mungkin otak kita berpikir, aku mau kerja, aku mau mencari uang, nanti aku nggak punya pegangan uang lagi, atau ya apalah. Coba belajar bersabar dulu untuk waktu-waktu ini, karena ini bukan suatu hal yang harus diremehkan. Ini bukan hanya sekedar sakit flu yang memang sebenarnya bisa menular dengan cepat juga, tapi ya sama halnya dengan flu. Jika imun kita kuat, pasti kita akan mudah mengalahkan flu itu. Walaupun flu itu pasti akan terpapar dan masuk ke tubuh kita, tapi kita punya imun yang kuat sehingga virus flu itu tidak akan mengganggu kinerja tubuh kita, ya kan. Tapi coba kalian pikirkan orang-orang yang imunnya lemah di luar sana, yang ya bisa jadi mereka nggak awas atas tubuhnya sendiri sejak dulu, sehingga mereka mempunyai sakit-sakit kronis misalnya. Tapi kan kita tidak bisa menyalahkan itu terus menerus. Kita tidak boleh untuk mengungkit-ungkit itu terus, ya kan. Ya sekarang mereka yang kita jaga gitu. Mereka juga bisa sembuh atas penyakit-penyakit kronisnya mereka sendiri pun atas bantuan kita, ya gitu. Atas bantuan kita melalui, bukan hanya dengan menyumbangkan obat atau dengan mengurus mereka pagi, siang, sore, malam. Bukan hanya itu. Kalau memang bisa itu, ya lakukan. Tapi ada hal yang lebih manusiawi menurut saya, karena apabila kita bisa membantu untuk mendoakan mereka, itu lambang kepedulian kita, dan kita menyebut nama mereka di dalam doa kita, itu adalah kasih yang paling besar. Kita mengingat mereka, kemudian kita semangati mereka dari segi psikologis, mereka akan mendapat semangat gitu, dan pikiran mereka nggak lari kemana-mana gitu. Nah, ya, ini semua adalah tugas kita. Jadi jangan pernah menyalahkan satu pihak pun, jangan pernah menyalahkan diri kamu sendiri, karena manusia itu makhluk sosial. Manusia itu nggak bisa sendiri. Kalaupun dia sudah punya imun yang baik, dia punya kekebalan tubuh yang baik, dia punya pikiran yang selalu positif, itu baik, itu bagus. Dan mulailah untuk bekerja bagi orang lain.
ya bantu orang-orang yang lebih lemah daripada kamu itu. Jadi jaga kebersihan, jaga kesehatan, jangan panik, jangan batuk bersin sembarangan, dan help other people in this world. Itu aja.